Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semuanya, kawan-kawan RM Books, juga kawan-kawan Dwike. Di sini di sore kali ini, saya bersama RM Books nanti akan berbincang masalah krisis semangat ibadah di tengah pandemik. Nah, ini kira-kira bakal pembahasannya yang seperti apa. Nanti kita akan membahas ini bersama Ustadz Muhtar S. Syihabuddin. Nanti akan bergabung melalui akun RM Books, nanti dibantu oleh admin. Kita masih menunggu. Ini sekali lagi saya informasikan ini tentang krisis semangat ibadah. Krisis semangat ibadah di tengah pandemik ya. Di tengah pandemik seperti ini nih, krisis ibadah. Kira-kira krisisnya, semangat ibadah yang seperti apa sih krisisnya gitu. Kita masih menunggu untuk Ustadz Muhtar Syihabuddin. Beliau merupakan salah satu pengasuh pesantren As-Salam di Purwakarta. Teman-teman boleh mohon izin, apakah suara saya terdengar? Boleh dibantu komennya ya. Boleh absen juga. Di sini dari mana aja yang hadir? Boleh dibantu ya, teman-teman. Oke. Oke, terima kasih Kak. Baik, langsung saja di sini sudah hadir. Terima kasih Kak. Langsung saja di sini sudah hadir. Insya Allah kita ajak langsung aja. Buat teman-teman, saya informasikan terlebih dahulu sebelum mulai. Silakan teman-teman yang mau join, nanti akan ada hadiah buku dan cemilan gratis buat teman-teman yang aktif bertanya. Tinggal kalian follow dulu aja rmbooks.id ya. Kalian silakan cek karena nanti akan diumumkannya ada di akun rmbooks.id. Itu merupakan salah satu penerbit buku ya. Jadi silakan teman-teman di sini yang join, yang belum follow silakan follow terlebih dahulu rmbooks.id ya. Terima kasih. Kita masih menunggu. Selamat sore teman-teman ya. Terima kasih yang sudah join di 21 orang ini. Kita masih menunggu Ustaz Muhtar Syihabuddin. Teman-teman silakan persiapkan pertanyaan. Siapkan pertanyaan terbaik karena yang aktif insya Allah akan ada cemilan dan buku gratis buat teman-teman yang aktif bertanya ya di kolom komentar ini. Dan jangan lupa untuk follow rmbooks.id ya, karena akan diumumkan di akun rmbooks.id. Kita masih menunggu, ini lagi dibantu oleh admin dari rmbooks.id untuk narasumber. Kita masih menunggu. Teman-teman tadi ada dari Sidoarjo. Sini ada dari mana aja nih? Sumedang, Masya Allah, ada dari Bandung. Ada dari mana lagi nih? Dari Jakarta, dari Jombang. Oke, kita ulangin lagi ya, teman-teman. Ini sepertinya masih ada kendala. Teman-teman mudah-mudahan di sini teman-teman semuanya sehat-sehat ya. Dari Serpong, Masya Allah, Jakarta. Kita masih menunggu ya teman-teman, sambil nunggu boleh di absen dari mana aja. Teman-teman di sini Yogyakarta, Garut, Masya Allah, dari Jawa Barat, Jawa, luar Pulau Jawa juga banyak, dari Kediri, Jawa Timur. Hadir dari tadi, Insya Allah. Medan, wow, dari Medan juga. Kita masih menunggu ya teman-teman. Boleh dibantu nanti mungkin saya konfirmasi untuk adminnya. Boleh dibantu mungkin untuk narasumber. Di sana hujan atau tidak nih teman-teman? Karena biasanya kendala sinyal. Karena hujan, sinyal jadi agak susah. Gitu. Dari Condet, Masya Allah. Ada dari LA. LA ini LA mana dulu nih Kak? Oke, teman-teman kita cek lagi, kita masih menunggu.
Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan bisa nih. Terang Kak, terang tuh apa daerah? Nama daerah ya? Masya Allah. Oh Oke, iya, ini sudah halo. join. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Maaf tadi biasa ada kendala ya. Sehat Siap. gimana? Oke. Ya. Alhamdulillah. Apa kabar Ustaz? Baik, alhamdulillah puasa kita lancar hari ini tanpa ada. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, boleh teman-teman disimak ya untuk saat ini Hmm, sudah hadir bersama kita ada Ustadz Muhtar Syihabuddin. Beliau hmm, merupakan salah hmm. satu pengasuh pesantren Assalam di Purwakarta ya Ustadz ya. Oke, langsung Pleret aja nih Purwakarta Ustadz. ya. Pleret Di Pleret Purwakarta. Purwakarta. Iya, Mbak, Siap. ya. Oke, Hmm. di sini kan temanya kita langsung ke pembahasan ya Ustadz. Di Iya. sini kan pembahasannya tentang krisis semangat beribadah di masa pandemik seperti ini. Kalau menurut Ustadz sendiri, sebenarnya ada nggak sih perbedaan dalam masalah ibadah? Jelas berbeda ya. Kalau dari Ustadz sendiri, tanggapannya seperti apa nih perbedaan ibadah yang mungkin sebelumnya bisa di masjid, sekarang kan di rumah aja gitu. Menurut Ustadz sendiri, bagaimana tanggapannya? Eh, Terima kasih pada Dwike yang udah mandu acara ini. Perkenankan juga saya ingin mengatakan bahwa hmm, secara zohir yang kelihatan tentu saja berbeda puasa hari ini dengan puasa-puasa sebelumnya karena ada efek dari kebijakan pemerintah terkait PSBB pandemik COVID-19. Artinya secara kasat mata pasti terlihat beda. Nah, masalahnya sekarang apakah itu bisa kita jalani sehingga tidak ngurangin semangat atau malah makin semangat? Itu aja kira-kira yang bisa diinikan gitu apa Oh, oke. diambil hikmahnya ya. Berarti salah satu ujian juga ya Ustaz ya. Apakah seorang hamba ini akan tetap semangat beribadahnya walaupun dalam kondisi apapun namanya ibadah harus tetap semangat begitu ya Ustaz ya? Eh Dalam Al-Qur'an dinyatakan bahwa dalam surat Al-Baqarah satu saya lupa ayatnya itu ya ayyuhalladzina amanu wahai orang-orang yang beriman auzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi memang alasan berpuasa itu diwajibkan bagi orang iman itu adalah untuk mencapai derajat takwa. Salah Mhm. satu syarat penting untuk bertakwa itu ya bersabar, bersabar. Oke. Artinya kalau kata orang Sunda ada tobat sambal, berarti kesabarannya nggak ada. Kan ini ada orang Garut Oke. nih, Mhm. ada istilah tobat sambal tuh, tobat sambal. Jadi kalau kata Sunda itu nyoel, jadi apa sayur ditempel ke sambal, terus aja. Nah, kalau memang dia tobatnya tobat sambal, udah tahu pedes tapi tetap dimakan gitu istilahnya. Ya, kesabarannya tidak teruji dan derajat ketakwaan yang diinginkan dari surat Al-Baqarah tadi bahwa la'allakum tatakun, biar kalian bertakwa, sulit dicapainya kalau syarat pertama dan utama sabar itu tidak gitu loh. Nah, Oke. itu memang harus apa namanya harus dilatih lah, dilatih. Jadi Mhm. caranya ya nggak mungkin kesabaran sekarang tidak harus sama dengan yang tahun dulu. Kesabaran sekarang harus lebih berlipat ganda gitu. Oke. Ya, artinya puasa itu juga susah nyari kerja, kan? Mhm. Puasa juga susah. Kalaupun ada uang susah untuk kemudian jalan-jalan, belanja. Itu kan godaan Oke. juga dia. Mhm. Betul sekali Ustaz. Berarti tingkat Ya. kesabarannya di masa pandemik ini nih harus ditingkatkan lagi ya Ustaz ya? Ya, Tingkat keharusan kesabarannya itu, harus. nah tingkat kesabaran itu memang harus disadari sulit untuk dicapai karena orang berpuasa itu pasti tidak sabar dia. Karena Oke. maksudnya susah untuk sabar dia, pasti manusiawi karena memang puasa itu adalah ibadah yang memang menggoda kesabaran. Dari Nah, awal sudah berarti tidak makan, tidak minum. iya, betul sekali Ustaz. Berarti bagaimana Hmm. nih Ustaz biar kita sebagai hamba Allah ini kan pengen menjadi hamba yang baik, hamba yang bertakwa gitu. Hmm. Agar tetap bersabar gitu dalam kondisi yang seperti ini, menjalankan puasa juga tetap legowo dalam kondisi seperti ini.
caranya itu gimana tuh Ustazah untuk meningkatkan kesabaran kita? Kalau secara praktis pas habis sahur niatkan aja bahwa puasa ini bagian dari ibadah. Ini kan langsung ke hal praktis. Yang kedua, ibadah ini bagian dari juga untuk melatih diri. Dan yang ketiga, harus diingat bahwa ya alhamdulillah bisa puasa. Minimal itu aja dulu untuk meningkatkan Oke. kesabaran. Jadi terus Berarti ya pertama sambil niat doa. ya. Niatnya pertama, karena dalam ibadah itu niat juga harus dilakukan. Sebenarnya niat dalam ibadah itu dalam Islam tidak semata-mata niat, karena ada istilah muktaronan bifi'lihi, harus dilanjutkan dengan perbuatan. Artinya niat yang benar itu ya memang apa yang diniatkan, dikatakan dan dilakukan, kira-kira gitu. Persoalannya kan antara yang dikatakan dan niatkan suka berjarak. Itu yang kemudian tadi Dwike bilang, bagaimana sih harus sabar, kira-kira gitu kan. Iya, Ya, betul Pak. pertama nyadiri aja, bismillah, besok mau puasa, saya niat ibadah, niat melatih diri, dan boleh juga niat biar sehat, karena efek puasa terpeser kan bisa gitu kan. Masuk ke dalam Dan kesehatan niat juga, ya, Pak. kesehatan juga, dan niat juga untuk tidak melanggar himbauan pemerintah yang terkait PSBB, dan terus melakukan perbuatan selain tidak di rumah juga yang produktif, baca Quran, jadi YouTuber, kan bisa itu kira-kira gitu. Iya, berarti harus tetap produktif. Sebenarnya di masa pandemi ini bukan menjadi alasan ya Ustadz untuk tidak semangat beribadah gitu. Justru kalau kemudian berdiam diri menjadi kaku dan kalau kata Sunda belegug lah, jadi bodoh gitu loh Mas. Jadi kalau gitu harus tetap produktif, biar kemudian produktivitas itu kan merangsang juga kemudian daya cipta, daya kreasi, terus juga daya inovasi. Jadi kesabaran itu bukan kemudian tidak ada kreasi dan kreativitas, artinya justru dengan produktif kesabaran itu lama-lama akan terus berjalan gitu loh. Setelah tadi niat berbuat, udah produktif lah. Yang Dwike kan, misalkan Dwike atau yang lain yang sekarang anak milenial yang suka YouTuber, buat aja YouTube sendiri. Misalkan ada ini, insya Allah kesabaran itu akan terlihat lah kalau kemudian dipadukan dengan produktivitas gitu ya. Iya, insya Allah. Berarti yang dapat saya tarik garis benang merahnya nih dari Ustadz Mustar ini, tadi yang pertama adalah untuk meningkatkan kesabaran dan semangat ibadah, yang pertama adalah niat. Tapi niatnya ini jangan sampai sekedar hanya di lisan, hanya sekedar omongan aja gitu. Tetapi kita juga harus bergerak. Jadi jangan cuma niat puasa, tapi siang-siang malah kelaparan marah-marah gitu. Salah ya Pak kalau kayak gitu ya? Niat doang, biasanya diucap doang, itu salah ya Pak yang seperti itu tuh? Memang puasa itu adalah ibadah yang sangat privat gitu. Boleh jadi kita melihat orang berpuasa, mungkin dia sembunyi makan dan minum kan. Artinya memang boleh jadi misalkan dia bilang lapar-lapar, ya sebenarnya sih dia udah buka, bisa aja kan sebenarnya. Ya artinya yang tahu memang tetap kita sama Allah aja gitu ya Pak. Yang dalam bahasa hadisnya itu hanya dirinya dan Tuhan yang tahu. Jadi puasa itu memang sangat privat gitu. Nah, terus yang selanjutnya setelah tadi itu, kalau misalkan ada orang, sebenarnya bukan hanya persoalan teriak lapar ya sekarang itu. Di tengah puasa itu ada orang yang teriak, misalkan ketika ada himbauan untuk tidak melanggar PSBB jadi marah. Ketika ada himbauan untuk tidak mudik jadi marah. Padahal kan kalau saya mendengar guru besar UIN Jakarta, Pak Komar itu, yang wajib itu kan sebenarnya hanya misalkan ya puasa, sholat Id. Kalau mudik itu kan cuma tradisi seperti Thanksgiving itu, bisa ditunda lah kira-kira gitu. Cuman kan sasaran ujian kesabaran kita itu kan memang selain bukan hanya lapar, nggak mudik juga jadi terus marah-marah apanya, artinya mungkin kita juga harus mengingatkan bahwa selain juga untuk tidak lapar dan dahaga, untuk menahan diri dari nafsu yang lain.
termasuk nafsu yang kebiasaan tahunan mudik lah, beli baju. Iya, Sekarang mendingan beli beras lah kalau nggak ada uang beli baju. Kira-kira gitu sebenarnya. iya. Berarti memang kuncinya adalah kesabaran ya Pak, di masa yang seperti ini adalah kuncinya kesabaran gitu. Lalu selanjutnya nih, eh Mm-mm. Pak Ustadz, Mm-mm. bagaimana caranya kita ini kan beda nih, beda. Kalau dulu mungkin ramai di masjid gitu, tarawih bersama-sama, sama tetangga yang lain, sama Mm-mm. keluarga kumpul gitu kan. Cuman Mm. sekarang nih ibadahnya ini kita pindahkan masjid ini harus di rumah gitu. Sementara kalau yang sudah terbiasa mungkin jadi kayak lebih malah malas. Itu gimana tuh solusinya? Jadi memang ada anggapan di mana ketika ibadah tidak di masjid akan ngurangin semangat untuk beribadah. Ya, Ya pertanyaannya, apakah ibadah itu harus gebyah-uyah, pamer mentereng harus di masjid? Itu aja pertanyaan. Padahal puasa kan sangat privat tadi. Nah artinya kalaupun sekarang memang ketika dilarang ke masjid, tadarus atau sholat, terus mengurangi semangat ibadah, kita harus mempertanyakan diri apakah ibadah kita itu ingin dilihat atau apa. Memang dalam hadis ada yang menyatakan sholat berjamaah itu lebih utama oke. dibanding dengan sholat sendiri dan kira-kira tidak di masjid, kira-kira kan begitu. Hmm, Tapi kan sekarang itu kan posisinya lain. Kalau dalam teori apa namanya fikih itu ada ad-daruratu tubihul mahdurat. Jadi ini darurat, jadi untuk menyelamatkan nyawa sesama lah kira-kira gitu. Karena kan udah di depan mata nih ancaman COVID ini. Nah, oke. terus larangan untuk beribadah itu harus dipahami di situ dan harus sabar gitu loh. Hmm, Jangan-jangan memang ke masjid pengen liatin baju baru pas mau sholat, bisa aja kan? Atau pengen liatin hmm. pas sholat naruh handphone baru, itu jadi di situ Oke. masalahnya. Jadi pertama diniatkan bahwa untuk tidak sholat di masjid itu ada alasan penting dan dipahami. Jadi Oke. jangan sampai kemudian nggak boleh ke masjid menjadi alasan bukan sesungguhnya, itu mah cuma cari alasannya emang males tadinya gitu. Oh karena nggak ini yang dulu juga gitu. Nah terus yang kedua, kalau memang akhirnya bagi orang yang biasa ke masjid dan semangat menjadikan semangat ibadah, Ya. harus sadari bahwa itu tahun ini mah tahan dulu lah, nggak usah ke masjid, di rumah aja. Kan ada juga ungkapan waja'alna kula ardin masjidan. Jadi semua tempat itu bisa jadi masjid. Di rumah juga bisa jadi Oke. masjid. Gitu Hmm, aja. hmm, Nih. hmm, hmm. Ada ungkapan begitu, waja'alna kula ardin masjidan. Artinya, ya artinya bahwa sesungguhnya semua tempat tuh bisa jadi masjid kalau memang kita apa namanya bisa. Cuman kan definisi masjid sekarang yang sudah ada wujudnya, itu aja sih sebenarnya. Kira-kira gitu. Iya, 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 iya. Hmm. Benar. Terus kalau misalnya ini Pak, ada pertanyaan nih, ada yang masuk pertanyaan. Kan Ah, tadi mungkin ada yang nggak semangat ibadahnya gitu. Terus sampai akhirnya, kalau misalkan kan ada yang mengatakan kalau tidur itu di bulan puasa itu sebagai ibadah. Itu gimana tuh Pak? Apakah benar sebagai ibadah, yang dimaksud tidur sebagai ibadah ini seperti apa ya Pak? ah, jadi begini, ada ungkapan bahasa Arabnya itu naumus soim ibadah. Artinya bahwa tidurnya orang berpuasa adalah ibadah. Ungkapan itu mengatakan bahwa setiap perbuatan orang muslim yang lagi puasa, tidur sekalipun ibadah. Tapi bukan tidur terus gitu, bukan. Nah, berarti bukan Artinya tidur seharian ya Pak ya? bukan, kan ada dalam dalam itu namanya kias aulawi ya. Artinya Oke. tidur aja ibadah, apalagi baca Quran gitu. Nah, Jadi jangan kemudian tidur terus gitu loh. Artinya oke. itulah kemudian bahwa dalam puasa itu berlimpah ruah pahala. Kalau kita memang tidur sewajarnya itu jadi ibadah, tapi jangan-jangan kalau dilebihkan nggak jadi ibadah sebenarnya. Gitu loh maksud Hmm, saya. Jadi iya, iya. mendingan hidup normal biasa, tidak meratapi status sekarang, beres-beres rumah lah, beresin perpustakaan lah sampai capek, kemudian tidur sewajarnya. Itu yang ibadah, jangan-jangan itu. Bukan Oke. tidur kayak
ada sekarang biasanya untuk sekarang tuh merayakan puasa tidur panjang ya. Oh tidur Mm-mm. panjang nih malah habis alasannya habis tadarus lah, habis apalah. Ya mendingan hidup normal aja karena kalau kemudian tidur seperti itu bukan tidur yang baik sebenarnya. Artinya Seperlunya juga ya, tetap tidur. seperlunya ya, Iya, Pak Ustadz ya. kan memang dalam agama itu kan tidak boleh berlebihan. Jadi harus ala kodri ukulihim, sesuatu yang rasional lah kira-kira gitu. Yang rasional itu Oke. kan ya tidur cuman berapa gitu kan. Kerja berapa, makan berapa. Ya kalau ditidur yang dilebih-lebihan jangan-jangan menurut saya ya nggak jadi ibadah karena nggak dapetin ibadah yang lain. Jadi lebih bagus. Misalkan ya, kalau yang penulis nulis, kalau yang YouTuber buat YouTube, jangan ada istilah tidur panjang, kira-kira gitu. Menurut saya Iya. sih gitu. Jadi Berarti tetap itu dalam kan berlomba-lomba dalam kebaikan ya, Pak? ya karena memang puasa itu kan ultimate goalnya, Mm-mm. artinya sesuatu yang dicapai dan ideal itu adalah kan kualitas diri, mengendalikan hawa nafsu. Iya. Nah kalau ternyata nafsu untuk nahan tidur aja nggak bisa dikandilin, apalagi yang lain kan gitu. Minimal nafsu untuk Oke. tidak tidur yang rasional aja lah. Karena kan Mm-mm. beragama tuh ala kodri ukulihim. Harus bisa dipahami lah. Ini tidur kok ngapain gara-gara puasa kok jadi nggak produktif kan bahaya kayak gitu. Dulu ada pertanyaan ketika beberapa kantor diminta untuk mengurangi kerja karyawan, tudingan ke orang yang berpuasa. Itu kan Hmm. nggak kasihan kan, jadi orang gara-gara puasa produktif nggak bisa, padahal kan Islam itu innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim, meminta orang terus berusaha gitu. Satu Hmm. kaum itu, satu perusahaan itu katakanlah nggak bakal bisa maju kecuali karyawannya yang berusaha gitu. Nah kalau Hmm. karena puasa dia tidur terus gimana mau berusaha, kira-kira gitu. Itu yang Iya, kemudian betul. dikatakan. Tadi saya bilang jangan-jangan tidur yang berlebihan tuh nggak ibadah karena menghambat ibadah yang lain Nah, untuk berarti kerja harus dan diperhatikan produktif. ya. Iya, Harus diperhatikan juga tidurnya ini tidur yang seperti apa. Kalau misalkan tidur istirahat, nah itu setelah melakukan aktivitas silakan, tapi iya, tetap ditentukan waktunya jangan terlalu lama juga gitu. Pakai alarm. iya. Nah, ini Pak, Pakai Pak Ustadz alarmnya. ada pertanyaan ini Mm. dari Nur Indah Aisyah. Jika Dari puasa mana? tidak hanya perihal menahan lapar dan dahaga, tapi juga menahan Mm-mm. emosi dan menjaga hati. Nah, kiat-kiatnya ini untuk menahan emosi dalam hati itu seperti apa tuh, Ustaz? Ya, saya jadi teringat sama guru saya juga sekaligus inspirasi saya itu Agim lah. Jagalah hati. Memang harus menjaga hati. Wapil jasadi dalam bahasa sederhananya dalam diri kita tuh ada sebuah budgo, gitu. Ada sebuah gumpalan lah, ada hati itu. Dan harus dijaga. Jagalah hati itu ya sederhana sebenarnya. Faiza lam tastahi pasna masyita. Nahan malu lah. Karena Tuhan tuh sebenarnya sih nggak memaksa juga. Andaikan semua umat itu kafir, Tuhan nggak rugi. Mhm. Misalkan semua umat manusia kafir lah nggak ada Islam, Tuhan nggak rugi. Tapi kan kata Tuhan, kalau kamu kemudian nggak malu, perbuatan sesuai hati kamu gitu loh. Jadi untuk menjaga hati itu ya harus malu. Jadi al hayyau minal iman, malu itu dari iman. Nah kalau kita malu itu pasti terjaga gitu. Dan malu itu yang pertama, malu sama diri kita sendiri. Karena kullukum ro'in, setiap manusia itu adalah pemimpin bagi dirinya. Wa Oke, jadi kullukum, dan akan ditanya, Mas Ulun, apa yang telah dilakukan itu? Jadi hmm, artinya, malu sama diri kita aja yang pertama. Dan yang paling susah kan malu sama diri kita. Yang gampang sih malu sama orang lain sebenarnya. Malu karena gue pakai baju. ketahuan ya, Ustaz. Kalau malu sama Ketahuan. diri sendiri tuh nggak tahu karena kita pasti merasanya kita selalu benar gitu. Susah. Apa Susah yang kita lakuin benar ini gitu. benar gitu. Berarti Nah, kalau malu seperti pad itu caranya seperti apa tuh Ustaz biar kita tuh apa namanya merasa kalau misalkan apa yang kita perbuat hmm. itu salah dalam diri kita sendiri itu caranya gimana tuh Ustaz? Sebenarnya kan sebelum agama turun itu, atau maaf ya, andaikan kita itu blank blank teori lah, tidak ada teori keagamaan. Dalam diri kita tuh ada hati nurani kan seperti binatang itu, perbuatan yang tidak baik itu pasti tidak diridhoi dengan diri. Ada fitrah gitu tuh, fitrah. Cuman karena ada godaan, makanya kan puasa itu untuk menguji fitrah kesucian kita itu.
Nah, maksud Oke. saya eh, sebenarnya pasti setiap orang tuh punya rasa malu pada dirinya. Nggak mungkin lah dia itu kan juga punya. Lawang binatang aja harimau nggak pernah gigit anaknya. Artinya secara spiritual tuh dan fitrah itu pasti dia malu. Nah, cuman kan yang susah itu kan menyadarinya itu, menyadari dan mulai. Apakah kesadaran palsu, apakah juga kesadaran propagandis, gila propaganda lah kayak ini lagi. Nah, makanya kesadaran untuk malu itu yang susah. Jadi minimal kita tuh malu aja sama diri kita itu bahwa kita tidak seperti yang kita inginkan. Di hati kecil tuh Hmm. sebenarnya saya teh malu kalau nggak berpuasa, cuma kok pingin minum itu aja sih sebenarnya. Ya Hmm. gimana gimana nggak tidak malu sebenarnya harus malu ya. Puasa dapat pahala, dapat ini. Iya. Pasti malu lah di hati kecil. Dan yang pasti yang harus kita tegaskan adalah kita harus berdoa juga ya, minta Allah tuh biar kita sadar gitu. Ujung-ujungnya minta ke Allah biar kita sadar, biar kita tuh sadar diri gitu. Ada doanya itu Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal. Ya Allah, mohon doalah aku dari lemah dan malas. Ada doanya itu. Coba di googling doa terhindar dari kemalasan ada. Memang ada harus harus doa. Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal. Ya Allah, lindungilah saya dari sifat lemah dan malas. Wa Mm-mm. a'udzubika minal jubni wal Jubni bukhal. wal bukhli. Dari dengki, saya lupa terjemah, pokoknya dari pedit, pelit gitu kan. Wa Mhm. a'udzubika sampai maaf ya. Min golapeti daen, dari litan hutang gitu loh. Ada doanya itu. Hmm. Wa kohri Iya. rijal, dan ketergantungan berlebihan pada orang. Itu Tuhan tuh mengizinkan kita harus mandiri gitu. Nah, artinya Hmm. tips-tips tadi itu harus berdoa bisa. Ada yang nanti bisa dicari di sekarang berislam itu sangat mudah ya dengan itu. Coba aja browsing doa terhindar dari kemalasan. Yang tadi itu saya Yes. lupa itu Mhm, redaksi. mhm, mhm. Yang jelas saya yang itu Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal khul wa Wal a'udzubika apa bukhli. gitu wal budi wal bu a'udzubika min ghalabatid dain. Ini cocok banget nih bagi yang punya kreditan. Kamu punya kredit handphone gak nih? Pasti di Aduh, sini nggak ada Pak. ada Alhamdulillah. yang punya kredit rumah, kredit apa, min golapitid dain kan dari wakohri rijal dan ketergantungan sama orang. Jadi nggak bisa mandiri itu kan Iya nggak betul Pak. bagus ya kayak gitu. Iya Ustaz. Pokok rijal. Nanti apa namanya bisa baca doa itu. Tapi Iya, tadi apa yang didoakan, apa yang dikatakan harus harus dilakukan. dipraktekkan, dilakukan ya Ustaz Nah, ya. Iya, Masya Allah. memang ada teori apa namanya kalau dalam Al-Quran tuh ana indadoni abdi apa bahwa kita tuh sesuai dengan sangkaan kita. Kalau dalam bahasa Inggris you are what you think kan. Jadi artinya Mhm. kamu yang kepikiran. Tapi juga ada teori kamu apa yang kamu katakan. Nah, ketika Oke. katakan itu saya mau ini, ada teori motivasi itu di depan cermin aja tiap pagi. Saya puasa pagi ini mau ini, mau ini, insya Allah. Sambil doa, sholat duha, Oke. Allah. Pakai teori-teori motivasi itu desam atau siapa, puasa itu saya hari ini mau ini. Tapi apa yang dikatakan, dituliskan, Harus sungguh-sungguh digerakkan, pasti, harus pasti dipraktekkan ya. tergerak kita itu, tergerak kita. Karena Mhm. unsur limbik kita tuh merekam apa yang kita ingat, apa yang kita katakan, apa yang kita inginkan. Sepanjang Iya, itu kita benar gitu. iya, Masya Allah. Oke. Terima kasih Ustaz. Ini Hmm. ada lagi nih Ustaz, mungkin ini lanjutan. Kan berbeda Hmm. mungkin ya yang biasanya kerja di luar, sekarang di rumah, mungkin kondisi lingkungannya berbeda. Ini justru lebih banyak emosi gitu. Apalagi kalau misalkan orang tua yang emosi di rumah nih Ustadz. Kita sebagai anak itu gimana caranya untuk menasehati orang tua gitu dengan adab seorang anak agar orang tua nih bersabar gitu. Mungkin orang tuanya ini mungkin memang terbiasa kerja di luar gitu. Itu gimana Iya, caranya ya iya. Ustadz? Karena mungkin kita sebagai anak khawatir ada salah kata gitu kalau menasehati orang tua gitu. Ada wasiat Luqman terhadap anaknya dalam surat Luqman. Selain juga jangan musyrik, salah satunya juga adalah kalaupun orang tua itu musyrik, tetap harus kita hormati. Wa in jahadaka la antusyraka bima laysa kalbi ma laysa laka bihi fala tutihuma wa sahibhuma fid dunya. Jadi adab anak orang tua sesuai wasiat Luqman yang sebelumnya harus sadar bahwa orang tua itu ibu kita nyusuin 2 tahun,
terus juga harus mendirikan sholat, harus berbuat baik. Nah, kalau orang tua musyrik bagaimana? Jangan diturutin musyiknya, tapi tetap harus dihormatin. Hormati. Orang tua musyrik aja harus dihormatin, apalagi hanya sekedar. Misalkan tadi yang tadinya orang tua begini jadi begitu, ya hormatin aja, hormatin. Lukman aja mewasiatkan, yang musyrik aja tetap harus dihormatin orang tua itu. Artinya, jangan sampai berkata, wala takullahuma uffin. Gitu loh. Apalagi nabok orang tua, kira kan gitu. Waduh, ngeri juga Ustaz ya Artinya, kalau iya misalkan kan, sampai ke fisik seperti itu. artinya berkata aja nggak boleh, apalagi nabok kan gitu. Mm-mm. Misalkan disuruh orang Iya. tua, tetap harus dihormatin karena birrul walidain, taat kepada orang tua, sababu sa'adatil darain, menjadi penyebab bahagia di dunia dan akhirat gitu. Pertama Oke. ya, suasana rumah tangga juga jadi enak. Kalau bapaknya Hmm. nggak bisa kerja, maklumin aja lah gitu. Terus ya Hmm. mungkin piaraan burungnya nggak ada yang ngasih makan, ya dia kasih makan, atau gimana dia hobi bonsai apa hobi gitu, mungkin gimana, manusiawi lah maksudnya. Oke, Dan berarti begitu juga memang orang tua, sama orang iya. tua juga sama. Berarti memang ada adabnya ya. Berarti kita bukan namanya bukan menasehati apalagi mengajari, tapi kita berdiskusi kali mungkin ya Ustaz ya. Lebih kepada diskusi untuk apa namanya berbicara tentang kesabaran sama-sama. Jangan sampai kita salah gitu. Karena pada dasarnya anak tetap anak, orang tua tetap orang tua gitu. Artinya kita tuh berdakwah bukan hanya orang lain, sama orang tua juga harus berdakwah. Tapi dalam dakwah itu wajadilhum billatih ya ahsan. Ya harus baik gitu loh. Ya, Ya baik itu kan dalam teori sederhana ya, yang logis, yang praktis, yang agamis, kira-kira gitulah ya, yang oke. etis gitu kan. Sambil berjamaah orang tua, habis itu cium tangan, terus apa, ngebasuh ininya, apa namanya, mungkin pahanya, terus ngasih tahu wajadilhum bilatih ya ahsan gitu, dengan cara yang baik. Pasti dengar juga lah orang tua yang punya hati nurani. La Ya, taqdab wala insya kal Allah. jannah ya, Pak. Iya sama. Jadi dakwah itu kan orang tua tuh inner circle kita kan, lingkaran Mm-mm, terkecil betul. dan terdekat gitu. Ini mah dakwah sama orang lain, orang tua didiemin. Nggak boleh, artinya orang tua juga kalau ada Iya. apa harus dikasih tahu gitu. Tapi tetap wajadilhum bilatih ya ahsan, pakai cara-cara yang baik, kira-kira gitu. Iya, Masya Allah. Hmm. Syukran Ustaz. Ada lagi Hmm. nih Ustaz. Eh, Ya, ya. katanya bagaimana kalau misalkan kita ini lagi berhalangan, lalu makan di depan orang yang berpuasa. Nah, itu seperti apa hukumnya Ustaz? Dulu ada juga satire ya, hormati orang tidak berpuasa. Untuk Hormati menandingi orang orang yang tidak tidak berpuasa. berpuasa. Oh, Untuk oke. nandingin kampanye berlebihan, hormati orang berpuasa, katanya waktu itu. Nah Oke. sekarang juga sebenarnya harus saling menghormati. Artinya yang tidak berpuasa menghormati yang puasa, Mm-mm. yang puasa menghormati yang tidak berpuasa. Karena yang tidak berpuasa itu diperbolehkan dengan syarat dan rukun sesuai dengan syariat. Misalkan head, terus sakit, terus mungkin sekarang jadi tenaga medis corona, itu boleh. Artinya hormatilah mereka. Misalkan mereka ketika beli makan, ya ladenin mereka. Hormati yang tidak berpuasa Oke. itu di situ mungkin maksudnya. Tapi jangan Berarti di sini sampai ada juga yang saling ya, Pak? Ada saling saling menghargai, menghormati. saling Dulu kan menghormati tetap. cuman logika satu arah, di mana yang tidak berpuasa katanya harus menghormati yang puasa. Akhirnya sekarang Hmm. diputar gitu loh. Yang tidak berpuasa juga harus dihormati lah, karena kan dia manusia yang memang diperbolehkan tidak Oke. berpuasa sesuai syariat, harus dihormati. Jangan Iya. sampai, maaf ya, yang tidak berpuasa itu karena head terus diledekin atau apa. Tapi juga yang tidak berpuasa jangan hahaha depan makan gadian orang gitu, nggak boleh Iya. juga. Jangan Karena sampai ngeledek ya. Kalau misalkan nggak nggak sengaja kan boleh. bisa Oh, gitu. Oke, oke, oke. terutama kan yang kena kemungkinan ledekan tuh orang perempuan yang karena head kan lo nggak berpuasa. Misalnya bisa aja kalau Iya. lagi beli makan atau apa Hmm. gitu. Kayak Nah, gitu. kalau misalkan yang seperti itu kan terlihat ya, Ustadz ya. Terlihat Hmm. gitu, nampak kesalahannya gitu.
kalau misalkan nih ngedumel di dalam hati nih, ini masalah hati. Hmm. Kembali lagi kalau misalkan di dalam hati ini, mungkin kita tidak nggak terlihat gitu, kita tidak menampakkan, kita tidak juga menyuarakan apa kesalahan kita gitu, tapi ternyata di dalam hati kita ini apa namanya ngedumel gitu. Itu gimana tuh caranya, Ustaz? Kalau ngedumel itu penyakit hati dia. Jadi belajar apa namanya? Ada istilahnya. Kalau misalkan dosa itu jadinya ngedumel, ada pakai istighfar aja karena dosa kecil akan hilang dengan istighfar. La sogoir ma'al istighfar, wala kabair ma'al eh, la sogoir ma'al istimror, tidak ada yang kecil kalau terus menerus, wala Oke. kabair ma'al istighfar, dan tidak ada dosa besar kalau dengan istighfar. Artinya ngudumel itu kan bagian dari sesuatu yang kecil kan terus menerus. Iya. Lama-lama jadi gunung itu kayak gunung es, iri dan dengki kan. Nah makanya perbanyaklah istighfar, istighfiru robbakum, minta ampun sama Tuhan bahwa Istighfar ya, sangat penting nah tuh ya teman-teman istighfar istighfar. sangat penting. Biasakanlah istighfar tuh sehari kayak minum obat kali ya, minimal lah 3 kali itulah. Tapi kan lagi Pagi. puasa, Ustaz. Lagi Iya, puasa kan sekarang. habis itu dinaikin sehari jadi 6 kali, jadi dua Ntar belas didawamkan kali. ya, biar didawamkan biar secara terus Dawamkan. menerus. Karena yang tadi kalau perkataan itu kan bisa mempengaruhi sesuatu yang kita kerjakan, seperti Iya, yang betul. teori you are what you think, you are You what you think. talk gitu kan. Nah kalau dalam teori you are what you talk, ya berarti ya istighfar aja istighfar. Dengan bilang istighfar aja pikiran kotor tuh hilang minimal berapa detik. Makanya kalau Oke. istighfar ya, pasti hilang kayak gitu. Oke, Masya Allah. Nah, diinformasikan terlebih dahulu ya. Mohon izin sebentar ya, Ustaz. Buat Ya siap teman-teman, siap. tadi ada informasikan kalau misalkan teman-teman di sini akan ada apa Kuis ya, namanya, akan dapat, kuis. iya, akan ada buku gratis dan cemilan gratis. Ini saya punya Buat buku lama teman-teman, ini. tuh, Masya Sebenarnya cuman Allah. ini buku teman saya sekarang di Kemenak Tangsel. Perasaan masih ada di Oke. rumah. Nanti buat Mm-mm. pinggisan juga. Mudah-mudahan sih Oke, Pak boleh, Ustadz Masya Rojaknya Allah. hari ini lihat lah ya. Ya, siap. Nanti Tapi buat syaratnya pinggisan untuk yang teman-teman. bertahan ya, Ustadz ya. Yang bertahan sampai Iya, akhir di live ini ya. bertahan sampai akhir Itu ya. dia. Oke. Hmm. Nah, Ustadz, ada lagi nih, Ustadz. Pertanyaannya adalah, kalau misalkan kita ini sedang beribadah gitu, katakanlah baca Quran, sebenarnya niatnya untuk mengajak gitu, tapi sebenarnya dalam hati juga khawatir ini ria atau enggak ya, karena diupload di medsos. Sekarang Gimana itu tuh, Ustadz? kan ya tergantung pada dirinya sih. Kalau memang dia bagian dari mengajak orang, ya mungkin tidak ria. Definisi ria itu sederhana kok sebenarnya. Kalau kita melakukan suatu ibadah yang ada perasaan yang ingin dilihat, udah sederhana. Tergantung kepada dirinya. Karena kayak ria, sum'ah, ria itu kan ingin didengar, ingin dilihat. Sum'ah itu kan ingin didengar ya. Kalau sum'ah kan ingin didengar gitu. Itu sederhana. Apa namanya? Kalau ternyata dia baca Quran itu memang di-share hanya untuk maaf ya, biar ketahuan puasanya ini itu udah otomatis dia otomatis. Tapi memang kalau dia bagian dari edukasi, bahwa tanda syukur bisa baca, tanda syukur bisa ngisi waktu, itu nggak hilang rianya seketika gitu. Makanya emang ibadah itu sangat personal gitu, sangat personal. Kalau memang ria sama sum'ah itu kan sangat personal. Kalau ibadah yang sangat tidak personal itu kan misalkan kan ada istilah yang dohir gitu. Ria itu kan sangat tidak terlihat lah dia itu. Iya. Paling kelihatannya kalau ada omongan orang lain bahwa ternyata niatnya begini. Pada prinsip awalnya tidak terlihat ya. Nah kalau memang akhirnya punya kolega temen yang ternyata setelah episode selanjutnya terbukti ria, ingetin aja, jangan ria lah. Akhirnya kan kalau kita lihat perbuatan orang kan lihat sekarang, kerasa dan memang terbukti rianya itu kan paling besok ya. Yang terbukti itu artinya mungkin
orang lain ada 3 orang yang mengatakan bahwa ternyata niatnya begini kan. Wah, berarti emang bener ria kan. Kalau 3 orang udah ngomong sama, oh, berarti emang ria gitu. Nah, ingetin aja nggak apa-apa. Oke. Tapi ya ingetin Berarti itu tadi kembali lagi ke niat wajah ya Ustaz ya. wajah ya ke niat, karena dalam semua itu innamal a'malu binniyat. Dalam hadis arba'in itu yang pertama, semua amal itu kembali niat. Wa innamal likulli imri'in. Nah, itu tadi kayak teori apa? You are what you talk gitu kan. Kamu yang aku katakan. Wa innamal likulli imri'in, dan setiap orang tergantung niatnya. Ada selanjutnya hadis itu. Kalau niatnya untuk hijrah perempuan pasti nikah. Misalkan maaf, kalau niatnya kerja mau punya rumah, pasti punya rumah. Gitu. Kalau niat kerjanya maaf ya, mau korupsi, insya Allah di penjara. Kayak gitu aja. Misalkan ya kayak gitu. Makanya niat sekarang mungkin yang saran saya di tengah COVID begini untuk meningkatkan itu. Pertama, merekonstruksi, membangun ulang niat. Niat itu mau apa sih gitu. Mungkin kalau kayak Ebit GAD bilang, jangan-jangan COVID ini karena ulah brutal manusia akhirnya ada. Itu kan niat gitu. Jadi harus sadar. Jangan sampai nanya pada rumput yang bergoyang, tanya aja pada diri kita. Karena rumput bergoyang maka mungkin nggak ada jawabannya. Nggak ada jawaban ya. Tapi kalau tanya sama diri kita, pas al nafsik, tanyalah diri kita gitu. Apa sih gitu loh. Minimal kita jarang memperhatikan buang sampah gitu kan. Buang sampahnya sampah organik dibuang kemana. Atau maaf ya, ketemu orang nggak salam. Pokoknya muhasabatun nafsi lah, ngitung diri lah. Atau hal-hal sederhana ya, sebenarnya ya Pak ya. Sederhana, karena gunung besar itu ada batu kerikil dia. Iya. Jadi jangan-jangan COVID ini bangunan dari kesombongan manusia. Kita mungkin saya sombong habis makan nggak baca hamdalah. Mungkin maaf ya, mungkin Dwika juga dari pagi sampai sore ada kesombongan satu di mana. Misalkan jadi kalau dikumpulin kan bisa aja, karena segunung jadinya ya Pak ya. Segunung jadinya. Makanya mungkin jangan tanya pada rumput yang bergoyang, tanya pada diri kita sendiri aja. Ya. Iya, Coba sadari COVID itu bagian dari teguran aktual lah, bahwa jangan-jangan ya maaf ya. Ya mungkin dulu kita bangun rumah nggak memperhatikan AMDAL itu kan, atau maaf ya paling kelihatan habis makan nggak bersyukur, buang sampah sembarangan. Itu kan jadi jelas bahan sekali. muhasabah ya Pak jadinya kondisi seperti ini tuh. Iya, Masya Allah. Terima kasih Ustaz. Di sini yang bertahan ada 23 orang. Sebentar lagi kita nanti dapat buku. Iya, insya Allah nanti akan dicek sama admin yang masih bertahan dan yang banyak bertanya. Kalau sabar, saya doain rmbook.id itu dapat sponsor, biar yang itu juga dapat hadiah yang lain. Amin, gitu. insya Allah. Yeah. Amin, insya Allah. Nah, Ustadz, mungkin ini pertanyaan terakhir sebelum kesimpulan. Kalau misalkan nih, kita ini di bulan Ramadan ini mengharapkan pahala, mengharap pahalanya itu boleh nggak sih sebenarnya, Pak Ustadz? Boleh. Cuman kan berharap pahala itu berlebihannya agak bermasalah. Kemarin saya pernah nulis di salah satu media itu puasa tanpa pahala. Artinya kalau keseluruhan ibadah, Ustadz, mohon maaf, keseluruhan ibadah tidak hanya puasa gitu. Iya, itu ya minimal kemarin saya targetnya kan puasa. Puasa tanpa pahala itu adalah puasa yang sebenarnya boleh jadi puasa hanya nahan minum. Ya mungkin pahalanya sekedar Pak. Kalau kita berharapnya pahala gitu. Saya teringat judul buku Pak Kures namanya Berbisnis dengan Tuhan. Jadi sebenarnya kita ibadah itu kayak berbisnis sama Tuhan sebenarnya. Wajar, tapi kan harapan itu kan harus rasional gitu. Jangan maaf ya, jangan puasanya cuma nahan lapar minum, tapi pengen dapat kayak puasanya kata Al-Ghazali itu huasul hoas gitu. Nggak mungkin kan? Jadi kayak supply and demand kan gitu. Dan memang itu boleh. Dan dalam Al-Quran banyak penjelasan wabashil mu'minina kan. Dan memang sengaja dikasih tahu akan kamu begini boleh. Asal tadi jangan dia sama sum'ah gitu. Pengen banget dilihat karena bangunan sosial tuh akan kropos kalau ada ria sama sum'ah.
tidak orisinil perbuatan itu. Jadi nanti kedepannya tidak konstruktif. Jadi ada motivasi yang terselubung lah kira-kira gitu. Ada udang di balik bakwan kalau kata puasa lah kira-kira gitu. Jadi efek paling kerasa dalam ria dan sum'ah itu bangunan sosial itu nggak konstruktif. Boleh jadi maaf ya. Bangunan korupsi itu lahir dari ria sama sum'ah. Boleh jadi. Artinya efek dari ria sama sum'ah itu tadi akhirnya bukan di akhirat, sebenarnya di sini di dunia. Di dunia. Ya orang yang pingin dilihat tuh kan nafsu gede, tenaga kurang, akhirnya korupsi kan. Iya, boleh jadi karena sum'ah sama ria gitu. Nah makanya berpahala itu boleh diharapkan, tapi jangan berlebihan. Apalagi saya juga kadang-kadang sekarang diminta jadi ceramah, takutnya saya juga ria. Karena godaan orang berilmu tuh merasa benar itu kan ria juga dia. Sama. Gitu. Makanya setiap kita ngaji ada ungkapan wallahu a'lam. Hanya Tuhan yang lebih tahu. Itu salah satu bagian dari penyadaran untuk orang kaum agamawan tetap bahwa kebenaran itu dari Allah. Para penceramah juga boleh jadi kejebak di situ, bisa jadi. Iya. Sebenarnya ngeri juga berarti ya Ustadz ya ria ini nih, permasalahan ria ini. Dan memang sih saya lihat dari beberapa berita, kan saya suka baca berita, memang orang yang memang pengen pamer tuh tenaga kurang ya korupsi pasti korupsi. Dan memang korupsi pahala tuh ria. Dia kan ingin berharap pahala dari orang kan. Ya pahala mah dari atas. Jadi dia itu ingin pahala itu dari orang, ingin dilihat. Itu kan pahala dari orang. Nah itu yang korupsi itu sebenarnya. Berarti balik lagi sebenarnya semuanya ini adalah ke Allah lagi ya Ustadz ya? Iya, makanya kan inni wajah tualillahi kan ada Allah di surat lillahi. Nah itu kan memang buat Allah gitu. Zat yang maha ini. Jadi kalau memang kita lihat itu udah koruptor dia, koruptor tingkat dewa lagi gitu. Jadi kalau dia ada dibilang jujur itu hebat, harusnya sebenarnya sekarang puasa itu hebat gitu loh, maksudnya tidak ria, tidak sum'ah. Ya mudah-mudahan juga mohon doa dari jamaah sama Dwike. Saya juga menyampaikan tausiah biar tidak ria, tidak ujub. Pasti saya juga tergoda gitu loh. Pasti karena mudah-mudahan insya Allah mudah-mudahan termasuk menebar kebaikan Ustadz. Amin insya Allah. Ya, dan teman-teman juga merasakan kebermanfaatannya, mudah-mudahan bisa diaplikasikan gitu ya teman-teman dari kajian online diskusi di RM Book Talk ini ya. Ini masih ada satu nih. Ini satu nih terakhir banget deh. Ini Masya Allah nih tadi dia nanya banyak sebenarnya. Terkadang masih merasa diri ini lebih baik dari orang lain. Cara untuk menghilangkan diri kalau diri kita merasa lebih baik itu gimana tuh Ustaz? Ada ungkapan di mana kemudian jangan pernah kita mengingat kebaikan kita pada orang, tapi ingatlah kebaikan orang pada diri kita. Insya Allah. Jadi woles lah. Kalau kata Sunda masih maaf ya. Kayak buang hajat sebenarnya. Maaf. Udah buang hajat aja kita berbuat baik. Bahwa kemudian memang nanti berbisnis dengan Tuhan sah, pengen dapat pahala. Tapi kan dengan manusia memang ada urusannya. Ada kayak buang hajat aja ke manusia. Jadi artinya kalau gitu kalau kita tidak pernah niat kebaikan kita kepada orang, pasti kita nggak merasa lebih dari orang itu. Tapi ingatlah kebaikan orang pada diri kita gitu. Jadi kita akan bahwa ada ungkapan orang pemberi itu lebih mulia dari yang menerima, iya. Tapi kalau dalam sikap berhadapan dengan orang yang bagusnya begitu. Lebih baik mengingat kebaikan orang lain pada diri kita daripada maaf ya. Kalau kita mengingat kebaikan kita ya kejebak pada ria sama sum'ah pasti. Ngungkit terus biasanya tuh seperti itu Pak, ngungkit kebaikan diri biasanya. Kalau kata orang sekarang tuh, lu nggak santuy lu, gue udah kasih ini juga lu. Kan begitu akhirnya. Makanya kalau anak nggak santuy lu, udah gue kasih move juga nggak like sama gue lu. Kan udah ria jadinya kan biasakan begitu. Berarti balik lagi kepada prinsip orang lain itu lebih baik dari sebaik-baiknya kita lebih baik orang lain, seburuk-buruknya orang lain lebih buruk kita.
Itu untuk Iya, muhasabah dirinya seperti itu ya, Ustadz ya. ya, jadi lebih banyak ingat kebaikan orang aja sama diri kita, gitu. Iya, Dan Masya Allah. jangan sampai maaf ya, kejelekan orang pada diri kita mendingan hilangin aja. Iya. Karena kalau Lupakan kita ya Ustadz. lupakan, jadi Hmm. kalau itu mah, kalau kebaikan jangan ada dusta di antara kita. Kalau Masya kebaikannya. Allah. Tapi Iya. kalau misalkan keburukannya, dustain aja, dustain aja. Biar Yes. urusan dia dan kita sama Tuhan. Tapi kalau urusan kebaikan kita ingat terus. Oh dulu tuh dia tuh pernah ini, pernah itu. Insya Allah pasti kita akan merasa lebih wise. Insya Allah. Syukron Ustaz. Mungkin Siap. untuk karena ini tinggal beberapa menit terakhir nih Ustadz, boleh untuk conclusionnya, kesimpulannya terakhir sekalian untuk mengajak teman-teman di sini biar tetap semangat ibadah gitu di masa pandemik seperti ini. Monggo. Pertama saya ingin tegaskan bahwa kesabaran ini harus ditujukan pada penanganan untuk biar kita terbebas dari COVID-19. Bagaimanapun itu adalah harus dijadikan tantangan keagamaan. Dengan itu pertama tentu saja kesabarannya adalah mentaati semua anjuran pemerintah. Wa ulil amri minkum kan. Yang rasional lah, yang rasional. Karena tidak semuanya rasional, kan ada juga kan punya ukurannya. Kalau sepanjang peraturannya ada, turutin aja lah. Toh yang faktanya banyak. Yang ketiga, niatin dari pagi hari itu kayak teori you think what you thought. Hari ini saya mau puasa. Dan puasa hari ini harus lebih baik dari puasa kemarin. Terus aja seperti itu ya Ustadz ya? Iya, hari ini dapat 1 juz, ya besok 2 juz atau gimana, misalkan begitu. Terus yang keempat, menahan diri lah, mengendalikan nafsu kalau kata Zainuddin. Karena intinya puasa itu mengendalikan nafsu. Dan mengendalikan nafsu itu sederhana, jadi memperbanyak istighfar lah. Kalaupun malas, tadi ada doanya. Rekomnya 1 aja sekarang. Yes. Karena dalam teori the power of doa, you are what you talk gitu. Doa tadi itu aja mohon dicari. Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal wa a'udzubika minal lupa saitnya, tapi ada yang ghalabatiddain wa qahril rijal bisa. Saya kira itu, dan mudah-mudahan kita juga diberikan selalu kesehatan baik batin maupun lahir. Amin. Dan RM Book juga sih mudah-mudahan bisa terus melihat peluang. Ini peluang bagus nih buat RM Book untuk terus. Amin. Insyaallah, syukron existing kan. Dan jangan lupa juga kan banyak tuh buku-buku yang kira-kira ada di gudang, kasih aja tuh itu yang tadi yang tadi setia itu jamaah dikasih di kisah. Insya Allah jadi pahala. Iya, Insya Allah. Oke. Syukron Ustaz Muhtar. Afwan. Terima kasih banyak buat teman-teman juga. Mudah-mudahan Ustaz juga sehat selalu. Salam untuk keluarga juga. Buat teman-teman yang hadir di sini. Jangan lupa yang tadi ada nanya-nanya, mungkin kamu adalah salah satu orang yang mendapatkan hadiah buku gratis dan cemilan gratis dari RM Books. Jangan lupa syaratnya di follow ya, rmbooks.id, karena akan pengumumannya di sebelah sana. Mudah-mudahan apa yang disampaikan hari ini di RM Books Talk nanti akan ada insya Allah di sesi berikutnya. Akan bersama siapa berbincangnya, diskusinya bersama siapa, tetap pantengin terus di rmbooks.id. Terima kasih banyak semuanya. Kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Amin. Terima kasih banyak semuanya. Mohon maaf kalau misalkan masih ada salah kata. Terima kasih. Sekali lagi terima kasih banyak Ustadz. Ya, sama-sama. Ya, wassalamualaikum. Selamat berbuka ya. Selamat Belum berbuka. Pak, nanti. Ya nanti, selamat nanti. Iya. Baik, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.